Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Raihani Wardah dari program studi Ilmu Komunikasi. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas mata kuliah logika. Yang pertama, term dalam konteks bahasa dan logika dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang membentuk subjek atau predikat dalam sebuah pernyataan atau proposisi. Term ini merupakan unsur dasar yang membentuk logika dan digunakan untuk menyatakan suatu konsep atau ide dalam suatu pernyataan. Yang pertama, macam-macam term dan contohnya. Berikut 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Yang pertama, term singular. Term ini menunjukkan secara tegas pada satu individu, barang atau golongan tertentu yang spesifik. Contoh, Budi, orang itu, desa itu. Yang kedua, term partikular. Term ini menunjukkan sebagai saja dari keseluruhan kelompok atau himpunan, artinya lebih dari satu tapi tidak semua. Contoh, beberapa pegawai, 4 orang siswa, kebanyakan mahasiswa. Yang ketiga, term universal. Term ini menunjukkan seluruh lingkungan dan semua bawahannya tanpa terkecuali. Contoh, semua orang, setiap mahasiswa, kera adalah binatang. Selain itu, ada juga term kolektif yang menggambarkan sekelompok objek sebagai satu kesatuan, misalnya keluarga, angkatan bersenjata, himpunan mahasiswa. Jawaban yang kedua, bentuk sesat pikir, logical fallacy, contoh dan cara menghindarinya. Pertama, pengertian sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan argumen menjadi tidak benar atau tidak logis. Meskipun premisinya mungkin benar, sesat pikir dapat terjadi secara formal maupun material dan sering digunakan untuk mempengaruhi atau menipu orang lain. Contoh sesat pikir. Pertama, sesat pikir ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan daripada argumennya. Kamu tidak boleh percaya dengan pendapat ahli tentang ekonomi, dia bahkan tidak lulus kuliah. Penilaian ini keliru karena menyerang latar belakang pribadi, bukan argumen ekonominya. Yang kedua, sesat pikir material. Banyak orang yang berpenampilan tertutup dan terlihat islami adalah teroris. Maka orang Islam yang terlihat islami dan tertutup adalah teroris. Ini adalah kesimpulan yang tergesa-gesa, berdasarkan contoh yang terlalu sedikit dan tidak representatif. Cara menghindari sesat pikir. Pertama, pelajari berbagai jenis logical fallacy agar dapat mengenali dan menghindarinya. Yang kedua, fokus pada argumen bukan orangnya. Yang ketiga, susun argumen secara runtut dan buat catatan sebelum menyampaikan agar argumen terstruktur dengan baik. Yang keempat, jangan mudah setuju dengan kesimpulan sendiri, lakukan cross-check atau diskusi dengan orang lain untuk memastikan kebenaran dan keruntuhan argumen. Yang kelima, latih berpikir kritis dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Yang keenam, gunakan rujukan yang relevan dan terbukti kebenarannya saat membuat klaim atau argumen. Dengan memahami jenis-jenis term dan mengenali sesat pikir, kemampuan berpikir kritis dan logis dapat ditingkatkan sehingga argumen yang disampaikan menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, sekian adalah jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.